Nah, Aidit ini ya orang Bangka, Belitung apa Bangka itu. Bukan habaib. Fitnah itu yang bilang. Emang ada bilang Aidit apa? Ya itulah yang beredar-beredar masuk. Fitnah dong. Itu udah gak tahu sejarah. Fitnah dong berarti. Fitnah. Ya kan di masa-masa itu tuh zamannya Uni Soviet dulu tuh ya di framing bahwa musuh internasional tuh komunis kan, Amerika kan, gitu. Dijadikan dulu komunisnya, dia menjadi kuat, kemudian dilawankan dengan kepentingan Barat. Di sisi lain memang dikehendaki, terjadilah perang. Perang itu memang dikehendaki. Dari perang itu dia mendapat keuntungan. Apa keuntungannya Perang Dunia Pertama itu meletus? Selain keuntungan yang berupa sumber daya keuangan ya, karena dia memberikan pemodalan untuk yang bagi pihak yang perang, dia menyuplai sumber daya itu. Tetapi yang paling penting adalah memberikan tempat Israel ke Palestina dari sebab Perang Dunia Pertama. Bukan yang lain, dia menjadikan negara di Palestina untuk Israel, untuk Zionis. Itu saja. Dengan hadirnya negara di Timur Tengah, Israel ini, dia memiliki daya gentar yang kuat. Didukung oleh Amerika. Siapapun yang menguasai Palestina, otomatis menguasai Timur Tengah. Siapapun yang menguasai Timur Tengah, otomatis menguasai dunia. Itu kan dalil ya. Nah itu yang digunakan. Pokoknya siapa yang menguasai tanah siapa, berarti menguasai dunia gitu ya. Jadi polanya nggak kebaca awalnya berarti. Jadi sebenarnya Perang Dunia I itu untuk ngasih leverage atau pencitraan bahwa warga Yahudi ini ada sebabnya dia akhirnya migrasi ke sana karena dibikinin drama gitu kan. Terus kemudian Amerika kemudian memusuhi komunis, kemudian dia seolah jadi pahlawannya dunia. Iya benar. Jadi dia punya hak untuk membangun UN gitu dan jadi polisi dunia, dia berhak karena dia yang paling mampu untuk melawan musuhnya dunia. Waktu dulu dicitrakan komunis dan juga Islam juga dulu kan. Wow, jadi udah rencana. Jadi memang ini terkait semua. Komunis itu kuat kenapa, di belakangnya ada Zionis dan paham rasis, fasis Hitler itu bagaimana, dan kita lihat lagi bagaimana jatuhnya kekhalifan Turki Sultan Mahmud II. Itu terkait dengan upaya Theodor Herzl yang kemudian menyusupkan agennya. Nah, ini Atatürk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II sehingga pada saat setelah Perang Dunia Pertama jatuh kekhalifan Turki, McMahon dengan Sharif Hussein dia melakukan perjanjian membagi-bagi wilayah-wilayah peninggalan dari Kesultanan Ottoman Turki. Dan setelah itu ada deklarasi Balfour yang hanya berupa surat dari Lord Acton Balfour kepada Rothschild untuk mendirikan negara Israel. Hanya berupa surat. Bisa jadi pemberian negara yang hasil merampok terhadap Ottoman Turki. Itu dihendaki dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan tanah air kepada Yahudi, kembali ke wilayahnya. Itu semua bullshit. Tanah air, tanah yang dijanjikan, nasionalisme itu bohong. Dalam rangka pengelembauan, seolah-olah ini adalah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pada saat itu dan mendapatkan pembenaran secara teoritis. Sehingga kita percaya ada nasionalisme Israel itu terkait dengan tanah yang dijanjikan. Itu semua bullshit. Iya, dia selalu playing victim kan. Playing victim. Have the right to defend themselves gitu kan. Gara-gara diserang pasukan Palestina kemudian punya hak untuk ngebom Gaza. Iya, padahal sekarang ini lagi ngebomin Lebanon. Iya, gitu. Genosid yang terjadi di Palestina melebihi genosid yang terjadi di Perang Dunia Kedua aja. Iya. Kalau di alasannya ini Hamas pasti West Bank yang nggak ada Hamasnya kenapa dibantai juga orang nggak ada kan gitu. Nah sekarang ini kan berlanjut ke Lebanon gitu dengan alasan ada pasukan Palestina yang ngumpet di Lebanon, makanya dia dibom-bomin rumah-rumah penduduk gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti ada berita pasukan
perjuangan Palestina itu ngumpetin di New York. Iya benar. Nah, berani nggak dibom? Jadi emang ini urusan komunis, tidak berdiri sendiri. Ya. Nah urusannya dengan G30 PKI bagaimana ceritanya itu? Ya karena PKI yang ada di Indonesia itu berpaham pada ajaran komunis kan. Begitu. Di sini tentu masuknya dari mana sih komunis itu? Ya tentu kan pada saat itu yang berkembang Lenin dan Stalin. Di sini? Nah, waktu di Rusia Uni Soviet itu. Setelah Lenin kan Stalin. Pengaruhnya itu berkembang ke Cina, Mao Zedong dan Pol Pot. Sehingga kita berinteraksi dengan Cina pada situ. Poros Jakarta Peking. Awalnya dari Cina. Nah, sebelumnya memang ke Soviet, Rusia. Ya, adopsi terhadap pemikiran komunis Karl Marx, Das Kapital itu. Tetapi kemudian dikuatkan dalam lembaga politik oleh partai politik komunis yang merupakan partai terbesar juga di Indonesia, masuk ya, 5 besar PKI itu. Nah, PKI ini juga berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan ketentaraan, terutama di angkatan darat, udara. Itu kuat dia. Ada Politbiro lah disebut tuh. Politbiro itu di situ ada Sam Kamaruzzaman, selain Aidit. Nah, demikian penting orang ini mampu mempengaruhi kebijakan negara. Sehingga Soekarno memberikan gelar khusus kepada Aidit, Dipa Nusantara. Apa Nusantara? Dipa Nusantara. DN Aidit itu gelar diberikan oleh Bung Karno. Dipa Nusantara itu istilahnya penghargaan lah. Jadi DN itu Dipa Nusantara. Nah, Aidit ini ya orang Bangka, Belitung apa Bangka itu. Bukan habaib. Fitnah itu yang bilang. Emang ada bilang apa? Ya itulah yang beredar-beredar masuk. Fitnah dong. Itu nggak tahu sejarah. Fitnah dong berarti. Fitnah. Ini habaib siapa itu Aidit? Aidit kan Balwi. Itu orang nggak ngerti sejarah. Orang nggak ngerti. Masa saya bilang kalau kagak ngerti kan kata lain dari yang nggak tahu. Itu orang nggak ngerti sejarah mengatakan Aidit itu Balwi. Bukan, dia orang-orang pribumi kok. Coba baca sejarah yang benar. Dikatakan juga Belanda yang mendatangkan habaib Balwi ke Indonesia. Lah orang ini nggak ngerti lagi. Belanda itu masuk ke Indonesia pertama dengan VOC, itu persiapan dagang. Baru kemudian VOC bangkrut, bubar. Dia datang dengan tentaranya, militernya. Tidak membawa yang namanya Ba'alwi yang dikatakan adalah Yahudi. Ini orang yang mengatakan ini orang goblok, bodoh, tolol, dungu, dan sebagainya. Nggak ngerti. Disebut lagi, Ba'alwi ini adalah Yahudi Akhenazi. Orang ini ngerti gak Akhenazi? Ada Sephardim, ada Akhenazi. Ada lagi Khazar, Kojar. Ngerti gak? Bisa-bisa ngomong begitu. Belajar di mana sih toknya itu? Kita ini bacaan ini banyak. Rujukan kita banyak. Itu kan 2000 sebelum Masehi kita udah baca sejarah Yahudi ini. Ngomongnya habaib Yahudi Akhenazi lah. Ya bisa habaib Balwi adalah Yahudi yang dibawa oleh Belanda. Mana catatan sejarahnya? Belanda bawa Yahudi yang notabene Balwi ke Indonesia. Mana catatan sejarah? Jangan asal ngomong enak, gak bayar, gratis. Tapi rujukannya mana? Mesti bisa dipertanggungjawabkan. Ini bisa terkandung di sini berita bohong. Berita bohong itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 1946. Itu ancaman hukumannya bisa 5 tahun 10 tahun. Ngarang ya berita hoax itu. Habib Rizik dalam keadaan sakit, dia bilang sehat, kata delik itu. Nah apalagi ini bisa juga terkait dengan ujaran kebencian dan permusuhan yang dikandung dalam Undang-Undang ITE. Kena lagi pasal. Bisa lagi juga Undang-Undang tentang diskriminasi ras dan etnis. Ini nggak main-main. Ini delik bukan delik kelas delik. Ini delik biasa. Penyidik tanpa ada laporan bisa memproses ini karena dalam kandungan itu telah menyentuh aspek anti diskriminasi dan etnis, berita bohong atau ujaran kebencian dan permusuhan. Justru yang mengebuk Sani jangan-jangan justru proyeknya Yahudi juga ya? Ya bisa jadi, tapi yang ngomong-ngomong begitu itu jelas berita bohong, mengandung maksud ujaran kebencian dan permusuhan dan
tergolong tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis. Nah, itu nanti kita bahas di episode yang lainnya, perlu kita kulik juga nih kayaknya. Nah, iyalah. Kalau ngomong aja tanpa bukti, Anda berita bohong. Iya, benar juga tuh. Soalnya kemarin sempat, yang ini kita ngomongin Pak Ali sebentar ya, Dok ya. Waktu itu kan kita kepengen tahu juga sih. Waktu itu sempat kita mau live. Oke deh, live yuk kita lihat kebenarannya seperti apa sih bawa data masing-masing. Gak datang juga dia. Emang gak berani. Oh gitu. Gak bisa lah kalau ngomong tanpa data, tanpa fakta, tanpa kekuatan bacaan. Nah gimana kalau dia nggak ngerti? Nanti kalau saya tanya Anda dapat literatur dari mana? Siapa menjelaskan itu? Ahli yang mana? Kalau sebaran ocehan dari WhatsApp itu jadi bukti, ya orang goblok aja. Gitu kan? Orang-orang Nasrani yang mempelajari Yahudi juga dan paham mengenai Askenazi juga, ketika Nazi itu yang membawa apa namanya? Habaib, mereka juga nggak terima. Yang Askenazi yang dari Khazar itu turunannya Askenazi. Itu ada di Eropa Timur. Ya memang ada di Yaman. Yang dipanggil Yaman itu Hadramaut dari Khabzar Mahfuz. Itu Khabzar Mahfuz itu ada Yahudi. Dia anaknya Ibn Oktar, siapa disebut Samim atau Semit. Nah itu adalah bagian daripada Yahudi pada saat itu disebut Kaukus Asia. Kaukus Asia ini yang dipanggil Khazar, turunannya Askenazi. Tapi orang-orang ini berdiaspora sebagaimana terjadi di Eropa Timur menjelang pada saat dan setelah Perang Dunia Pertama. Dan kemudian diberikan tempat ke Israel. Jadi Israel itulah yang dipanggil Yahudi Askenazi atau Khazar. Bukan siapa-siapa. Gitu loh. Karena banyaknya emang di Eropa Timur. Ya, namanya juga sekarang. Nah, sekarang kalau habaib dari Yaman ini adalah Yahudi Askenazi, lah kita bingung dibawa oleh Belanda, enggak nyambung. Iya, kalau secara ideologi juga kan yang pendukungnya Askenazi juga nggak terima. Masa orang Askenazi nyuruh nginget Rasulullah, suruh ngaji, dia ini nggak sesuai sama program dong gitu kan? Dia ini Yahudi yang berdasarkan kepada kitab Talmud, Talmud dan ada paganisme, ada Kabbalah, dan juga selain itu kitab suci mereka adalah Protocol of Zionis itu adalah kitab politik dia sampai sekarang. Wah, ya namanya juga orang pada bikin konten, dok ya, biar ditonton ngaco juga nggak apa-apa kan gitu. Yang penting ditonton, ngomong tapi aja kan penyesatan, berita bohong, itu kan ujaran kebencian kan. Ya itu kan untuk yang takut Allah, kalau yang enggak kan cuek aja. Nah, sekarang pertanyaannya begini nih, ketika dia masuk ke Indonesia, berarti kan yang komunis ini adalah turunan dari Cina, berarti kan waktu itu kan, yang bawa kan gitu kan. Kenapa saat itu di Indonesia itu berkembang pesat jadi salah satu yang terbesar gitu? Ini kan di awal-awal era-era perpolitikan punya partai Indonesia kan awalnya ini nih. Iya. Ini siapa yang memberikan akses untuk mereka berkembang nih? Itulah kelihayan daripada komunis. Kelihayan mereka dalam rangka penetrasi, termasuk lobby kepada pemerintah, sehingga dia berlaku kuat dan dominan. Sejarahnya memang seperti itu. Keberlakuan komunis PKI yang dipimpin oleh Den Aidit, sehingga dia mampu melobi pemerintah, melobi Soekarno, dan mendapatkan tempat privilege. Tapi ketika Bung Karno sakit, itu kan ada isu Bung Karno tidak lama lagi akan meninggal, umurnya sangat singkat, sehingga pada saat itulah berkembang suatu isu. Kalau pada saat Soekarno sakit, isu yang dikembangkan adalah PKI tentara Angkatan Darat akan mengambil alih. Itu isu yang dihembuskan. Isu itu dihembuskan oleh siapa? CIA. Isu bikin gosip gitu. Iya, isu itu dikembangkan. Soekarno dalam keadaan sakit, tidak berumur panjang, tentara akan mengambil alih, dalam hal ini Angkatan Darat. Kup jadi. Itu hembusan itu dari CIA. Kemudian komunis PKI terpancing mendahului untuk mengambil kekuasaan. Padahal tadinya cuma dikomporin doang. Iya. Tapi kemakan. Iya, itu kajian Benedict Henderson mengatakan seperti itu. Jadi ada isu yang dihembuskan oleh CIA, sehingga
akan ada kekuatan pada tanggal 5 Oktober di Jakarta. 5 Oktober itu puncaknya, sehingga tanggal 30 September itu dilakukan kudeta oleh PKI dalam rangka mengamankan presiden. Tapi sebenarnya itu adalah kudeta untuk mengambil kekuasaan. Oh gitu. Wacana awalnya terlihatnya seperti ingin mengamankan presiden. Tapi kudeta. Sebenarnya itu kudeta melemahkan personel-personel yang bisa menjadi pilar-pilar presiden justru. Iya. Dengan isu Dewan Jenderal. Itu kan yang digunakan dia, Dewan Jenderal. Dan mereka merubah struktur kepangkatan paling tinggi kok. Pangkat itu adalah Letnan Kolonel yang dipimpin oleh Untung. Jenderal Untung, bukan Ari Untung. Jenderal Letnan Kolonel Untung. Bisa penjahatnya bisa namanya sama begini. Nah, jadi dia seorang Letnan Kolonel paling tinggi yang orang yang di atas dia kolonel, jenderal bergabung dengan gerakan ini ya tunduk kepada dia. Walaupun dia kolonel. Dia Letnan Kolonel kok. Dia jenderal-jenderal yang ikut di partai ini jadi bawahan dia. Iya, sepanjang mengikuti maksud dan tujuan dia pada gerakan 30S. Kok mereka kayak apa terhipnotis apa punya paham yang benar-benar patuh banget gitu kayak ke Imam Iran gitu misalnya. Yang patuh, kita kejalanin kayak terdoktrin atau gimana? Komunis seperti itu. Ideologi itu demikian kuat masuk kepada pikiran dan hatinya sehingga menggerakkan perbuatannya itu didasarkan kepada keyakinan ideologi itu. Ideologi itu di atas agama bagi mereka. Karena mereka tidak beragama, tidak meyakini agama. Jadi ideologi itu pandangan hidup dan tujuan mereka. Komunis itu. Dan dia berlaku itu turun-temurun. Bisa turun-temurun dan bisa dipelihara, makanya demikian dikatakan ideologi itu dia akan mati terus menerus sepanjang diwariskan. Sepanjang ada kelompok rahasia yang terus menerus jadi ada juga secret society-nya mereka. Ada, sampai sekarang pun ada. Nggak mungkin nggak ada. Nah, Freemasonry itu dari kapan? Dari catatan sejarah tahun 1717. Awalnya 1717 Masehi sampai 1776 ada Westervoort ganti nama Illuminati sampai 18 sekian dengan Zionis International. Zionis International itu dalam rangka konferensi internasional di Basel, Swiss oleh Theodor Herz 1897 sampai menjadikan negara sampai sekarang. Udah berapa abad? Jadi nggak akan mati. Freemasonry itu masih ada. Organisasinya sampai sekarang masih ada di Amerika. 50 organisasi besar di bawah American Jewish Committee. Konferensi CFMAJO, Konferensi President of Major Jewish Organization. Orangnya nggak banyak, tapi pemegang putusan semua. Iya. Ada AIPAC di bawah CFMAJO, ada American Jewish Committee dan lain-lain. Itu 50 organisasi. Nah, di Indonesia sebelum kita merdeka sampai sekarang ada Lions Club, ada Rotary Club, nggak pernah mati. Orangnya mati, sistem jalan terus generasi. Darohnya tetap jalan. Iya, regenerasi terus. Ya kan komunis ini kan dekat dengan ateis sebenarnya. Sebenarnya bukan ateis. Bukan ateis, bukan. Maksudnya jadi ibaratnya kayak intinya bahwa ada faham-faham yang selalu meniadakan adanya Tuhan. Dia ini jelas-jelas menyembah iblis. Demikian itu tergambar terhadap keluarganya si Karl Marx sendiri. Karena dia ini memang orang sosialis, tapi nggak kuat dengan perilaku bapaknya si Karl Marx itu. 3 anaknya ini dikuburkan. Laura bunuh diri sama suaminya, nggak kuat bapaknya. Begitupun saudaranya Leona begitu juga bunuh diri sama suaminya, nggak kuat sama si Karl Marx.